Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita berjumpa pada kali ini di mana saya ingin kembali berbagi tentang firman Tuhan kepada saudara-saudara dimanapun berada. Ya, khususnya yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, umat Kristen. Pada kesempatan ini saudara-saudara, terutama saya ingin syukur dan terima kasih karena dorongan Roh Kudus yang memberi saya kekuatan, yang mengarahkan hati atau mengarahkan hidup saya untuk saya mau terus berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan memang ini adalah tugas saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara semuanya sebagai pengikut Kristus, ya, yang dimana kita harus bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus menceritakan tentang keajaiban Tuhan, terutama adalah firman-firmannya. Ya, firman-firmannya adalah dasar daripada keimanan kita, dasar daripada kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya pun saudara-saudara semuanya pasti memiliki rasa rindu di dalam hati, rasa haus dan lapar untuk selalu ingin mendengarkan firman Tuhan. Rindu akan urapan Tuhan yang memberikan sukacita di dalam hati atau hidup saudara semuanya. Dan saya pun percaya ketika benar-benar saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, apa yang saya bagikan tentang firman Tuhan kepada saudara, ketika saudara saat ini menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan saudara, yang akan meyakinkan kehidupan saudara, mengarahkan hidup saudara kepada kemuliaan Tuhan, atau membawa hidup saudara ke dalam rancangan atau rencana Tuhan yang begitu indah, tentu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita atau orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, pembahasan kita pada kesempatan ini, ya, saya ambil dari Yesaya 41. Yesaya pasal 41 ayat 10. Di sini Yesaya menyatakan, saudara-saudara, dan firman Tuhan berkata dalam pasal 41 ayat 10 ini, yang meyakinkan atau menguatkan iman kita, saudara, meneguhkan iman kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam pasal 41 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudara, saya sengaja ambil di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dalam pembahasan di video kali ini, karena ini adalah suatu kekuatan atau pengharapan untuk kehidupan kita yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Dan sangat jelas sekali, saudara, begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Ia selalu memberikan kita harapan yang menguatkan kita. Ia meyakinkan kita, saudara, bahwa Ia selalu ada. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu hadir di setiap perjalanan hidup kita. Bahkan, ya, ketika kita selalu mengabaikan firman Tuhan karena kesibukan kita, karena kita selalu mengerjakan pekerjaan dunia, kita selalu mengutamakan duniawi, dan kita mengabaikan segala firman Tuhan. Tetapi Allah itu sungguh baik, saudara. Allah itu sungguh setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada dan hadir. Bahkan di dalam ayat 10 ini, ya, sekali lagi, saudara, begitu besar kasih Tuhan kepada kita, anak-anak, orang-orang yang percaya di dalam namanya.
begitu besar kasih-Nya. Ini adalah suatu tanda bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh menyayangi dan mencintai kita, saudara. Walaupun kita selalu menyakiti hatinya dengan perbuatan tindakan kita yang salah. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu setia. Di dalam ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Saudara, inilah suatu tanda bahwa sungguh Tuhan begitu besar kasih kepada kita. Mungkin saudara saat ini tidak menyadari segala tindakan perbuatan saudara. Mungkin selama hidup ini saudara selalu mengutamakan kerajaan dunia ini dan mengabaikan firman Tuhan. Saya bisa katakan, tunggu hari-hari tertentu saudara mencari Tuhan. Tunggu waktu-waktu tertentu kita datang memuji Tuhan. Artinya kita selalu mengundang Tuhan pada saat kita perlu. Saudara, jangan kita mempermainkan Tuhan, Allah kita yang hidup. Dia selalu memperhitungkan apapun yang saudara lakukan di dunia ini. Semuanya dicatat. Dan itu diperhitungkan, saudara. Jangan kita mengundang Tuhan saat kita memerlukan Dia. Hanya pada waktu kita mengalami suatu masalah. Tetapi saya mengajak saudara, lebih terbuka hati dan pikiran saudara, bahwa mengundang Tuhan di setiap waktu dan setiap saat. Sediakan hati saudara, agar Tuhan sepenuhnya tinggal di dalam hati kita. Biarkan Tuhan itu Roh Kudus, melalui Roh Kudus, Roh yang hidup. Biarkan Rohnya bekerja terus di dalam hati saudara, untuk memimpin saudara kepada kebenaran, untuk mengarahkan hidup saudara ke dalam jalan dan rancangannya yang begitu indah. Tentu yang terbaik untuk kehidupan kita. Saudara-saudaraku, jangan kita terpaku pada pikiran kita sendiri. Jangan kita terpaku pada kehendak kita sendiri, pada rancangan kita sendiri. Sebab itu, kamu atau saudara akan menerima yang namanya kegagalan, kekecewaan di dalam kehidupan saudara. Tetapi biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran saudara. Karena kuasa Tuhan itu melampaui segala pikiran dan akal budi. Artinya rancangan Tuhan itu lebih besar. Rancangan Tuhan itu lebih jauh daripada rancangan kita, saudara. Jalan Tuhan itu lebih jauh daripada jalan kita. Jadi serahkan segala rencana dan rancangan kita kepada Tuhan. Jangan pernah takut, saudara. Jangan pernah bimbang. Sebab tangan Tuhanlah yang akan menuntun saudara, yang membawa saudara pada kemenangan. Dan itu pun ketika saudara benar-benar mau dipimpin oleh Rohnya. Itu pun saudara ketika saudara mau dididik oleh nasihat-nasihat Tuhan, yang tentunya menguatkan iman saudara, yang tentunya mengarahkan hidup saudara, supaya saudara itu benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak terbatas waktu. Tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan.
Tetapi manusialah yang selalu membuat pembatasan-pembatasan dirinya dengan Allah. Padahal Allah itu adalah Allah, kuasanya yang tidak terbatas. Tetapi karena manusia sendirilah yang selalu memberikan batasan-batasan, yaitu hubungannya dengan Allah. Karena apa, saudara? Kehidupannya itu selalu ia berikan kepada dunia ini. Ia selalu sibuk dengan dunia ini. Bahkan ia mencari Tuhan itu pada saat ia perlu, pada saat ia membutuhkan sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan pernah takut dan bimbang ketika sepenuhnya hati saudara itu menyerahkan hidup saudara itu kepada Tuhan. Biarkan rohnya itu bekerja. Biarkan kuasanya itu sepenuhnya menguasai hati saudara. Dan dasarnya adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Berarti saudara harus membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan turut menjadi pelaku firman. Karena Santo Paulus itu menegaskan, ya, bahwa iman tanpa perbuatan hakikat atau mati. Jadi jangan cuma hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya Roh Kudus Tuhan itu mengarahkan saudara semakin dalam, semakin mengenal Tuhan dengan benar, mengasihi Tuhan. Karena malaikat Tuhan itu, saudara, malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Itu bisa saudara buka di dalam Mazmur 34 ayat 8. Ini kembali ayat ini menguatkan kita, saudara. Tuhan itu mengutus malaikat berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kita yang takut akan Tuhan. Artinya kita yang takut akan Allah dan mendengarkan didikan firman dan melakukannya dalam tindakan perbuatan kita. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang takut akan Tuhan, maka Allah akan mengirim malaikat-malaikat, mengutus malaikat-malaikat untuk selalu berkemah di sekeliling mereka dan meluputkan mereka, baik itu dari bahaya apapun yang menghampiri kita. Dan Tuhan tidak biarkan itu terjadi, sehingga Ia mengutus malaikat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita jangan kita memberikan waktu kita selalu untuk dunia ini. Memang saudara-saudaraku yang terkasih, kita hidup di dunia ini, kita harus mengikuti aturan dunia ini. Tetapi ada yang lebih utama kita hidup di dunia ini, saudara, yaitu firman Tuhan. Karena kita datang hadir di dunia kita hanya jadi tempat persinggahan dunia ini. Tapi kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan surga, di mana tempat itu semulanya kita berada, saudara. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, karena kita tahu, saudara, kita hanya jadi penumpang di dunia ini. Kita hanya numpang singgah di dunia ini. Pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan waktu kita masih di dunia ini? Karena waktu kita akan ada akhirnya. Ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini.
Itu adalah akhir daripada kehidupan kita di dunia. Nah, kesempatan ini, kehidupan kita di dunia ini, apa yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita lakukan? Tentu saudara, jangan kita mengabaikan firman Tuhan. Kita harus dengarkan firman Tuhan. Kita harus sediakan waktu kita untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti ketika kita mengenal firman Tuhan, kita tidak bekerja atau tidak mengikuti aturan dunia ini, saudara. Yang kami maksudkan adalah utamakan firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan keduakan hal-hal duniawi. Ketika saudara mengutamakan duniawi dan mengeduakan Tuhan Allahmu itu, maka saya yakin dan percaya saudara akan jauh daripada kebenaran. Saudara akan disesatkan oleh dunia ini. Karena saudara mengabaikan firman Tuhan atau menjauhkan jalan Tuhan. Tetapi saya mengajak saudara untuk memberikan waktu yang sisa kita hidup di dunia ini saat ini untuk persembahkan kepada Tuhan. Ketika dulunya saudara selalu mengutamakan dunia ini dan mencari Tuhan itu saat perlunya saja. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara, saudara harus sadar, harus menyadari ini. Utamakan Tuhan, saudara. Ketika saudara mengutamakan Allah yang hidup, Yesus Kristus dalam kehidupan saudara, maka Ia akan memberkati segala yang saudara lakukan di dunia ini. Bukan hanya memberkati, tetapi akan Tuhan arahkan, jadikan hidup saudara sebagai terang, berkat bagi sesama. Saudara-saudara, jangan takut. Karena ketika memang kita memegang firman Tuhan, ketika kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini, maka dunia ini akan membenci kita. Tapi jangan takut. Jangan pernah takut dan bimbang. Karena di dalam ayat 10 ini menguatkan kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Allah menjanjikan sebuah perlindungan kepada kita. Jangan pernah takut, jangan bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Jadi ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, di dalam setiap waktu, di setiap saat, kita selalu bersyukur. Baik dalam suka maupun duka, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kesempatan hidup. Tuhan memberikan kita kesempatan menikmati segala berkat-Mu. Dan Tuhan memberikan kita kemampuan atau kekuatan sehingga kita sanggup untuk bisa menanggung semua persoalan masalah yang datang dalam kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini, mungkin saudara masih mengalami kesehatan yang baik atau merasakan sukacita di dalam hati saudara. Itu semua adalah karena penyertaan dan berkat Tuhan. Dan itu pun saudara harus menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita, menjaga dan melawat dalam setiap perjalanan hidup kita, saudara. Jadi saya mengajak saudara untuk menyediakan waktu hidup saudara saat ini, mencari Tuhan, dekati, melakukan segala sesuatu itu untuk mencari perhatian Tuhan. Tetapi jangan mencari perhatian dunia ini. Karena seringkali dalam kehidupan kita selalu melakukan segala sesuatu itu. Tentunya adalah yang baik. Semata-mata kita mau mencari perhatian dari dunia atau orang-orang. Supaya kita dipuji. Tetapi ketika saudara melakukan hal ini, maka sia-sialah perbuatan saudara. Itu adalah orang-orang yang berlaku munafik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki orang-orang seperti itu. Tapi kita melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita di dunia ini.
semata-mata karena kita merasa bahwa Tuhan itu selalu memberikan kita berkat. Apapun yang kita nikmati, apa yang kita pegang, yang kita miliki, semua adalah pemberian Tuhan. Jadi ketika kita selalu melakukan sesuatu yang baik, itu adalah rasa tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Dia memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi lakukan sesuatu yang baik untuk mencari perhatian Tuhan, bukan perhatian dunia, saudara. Sehingga tidak sia-sialah apa yang kita lakukan di dunia ini. Tuhan akan selalu menjaga kita, akan memimpin kita, menuntun kita, membawa kita dengan tangan kanan kepada kemenangan. Kita tahu bahwa di mana pada peristiwa ya ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, tangan kanan Tuhan yang menyertai mereka. Itulah suatu tanda kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Begitu besar kasih ketika Ia mengasihi kita, saudara. Dan itu nyata, tidak main-main. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia. Janji manusia itu hari ini bilang iya dan besok bilang tidak. Dan selalu berubah-berubah. Tapi janji Tuhan itu, saudara, janji Tuhan itu kekal. Ia tidak akan mengambil kembali ucapan. Karena Allah itu adalah Allah yang esa, Allah yang besar, Allah yang maha tinggi dan yang sempurna. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita perjuangkan hidup kita untuk selalu mewartakan firman Tuhan. Mari kita perjuangkan hidup kita untuk mendengarkan didikan Tuhan, mau mengikuti arahan Tuhan melalui firman. Kita menyediakan tubuh kita untuk melakukan kehendak Allah di dalam tindakan perbuatan kita, pikiran, tutur kata kita. Karena dunia ini atau roh-roh dunia ini, mereka selalu mengelilingi kita atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka akan selalu mengelilingi kita dan mencari celah untuk menjatuhkan kita. Tapi kembali lagi di dalam ayat 10 ini, saudara, jangan pernah kita takut dan bimbang. Allah itu menyertai kita. Dengan tangan kanan akan membawa kita pada kemenangan. Itulah Ia janji kepada kita. Jadi saudara, ketika saudara saat ini benar-benar, mulai saat ini benar-benar saudara mau mengikuti Yesus Kristus, mau menjadi pelaku firman, saya mau sampaikan ini kepada saudara. Jangan pernah takut. Allah itu menyertai kita, saudara. Allah itu akan memegang segala kehidupan kita. Ia akan mengendalikan hidup kita, mengarahkan kita, membawa kita pada kemenangan. Dan tidak sia-sia kita bekerja di dalam Kristus. Pekerjaan-pekerjaan kita di dalam Kristus, mewartakan firman Tuhan, menjadi saksinya, menjadi pelaku firman, itu tidak pernah sia-sia. Hari ini kau tabur firman Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan bagi semua orang. Suatu saat akan ada di mana musim penuai. Saudara, ketika hari ini kamu menabur benih yang baik, maka suatu hari saudara akan menuai hasil yang baik. Jadi ketika hari ini saudara menjadi saksi, menjadi pelaku firman Tuhan, maka suatu saat saudara akan menjadi berkat bagi semua orang, menjadi terang bagi semua bangsa. Jangan pernah takut, saudara. Terus lakukan pekerjaan Tuhan dalam keseharian kita. Ketika jatuh, jangan pernah putus asa. Bangkit dan berdiri, terus berusaha untuk melakukan hal yang baik dan menjauhi yang jahat.
dan berpegang pada firman Tuhan. Karena itu adalah dasar daripada iman kita, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun berada, ketika saudara mendengar ini, dan saudara mau melakukan dalam tindakan perbuatan saudara, saya percaya suatu saat saudara akan menjadi saksi Tuhan. Suatu saat akan saudara menjadi berkat Tuhan bagi semua orang. Ketika hari ini saudara menyediakan waktu untuk selalu mau melakukan kehendak Allah, melakukan perbaikan-perbaikan tindakan, sikap, perbuatan kita, supaya kita menjadi terang bagi sesama, menjadi saluran berkat bagi sesama. Di setiap waktu, di setiap hari kita selalu melakukan perbaikan untuk benar-benar mengubah hidup kita menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Di setiap waktu kita akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita, mengarahkan hidup kita kepada kebenaran melalui Roh Kudus yang selalu bekerja. Dan ketika saudara mau mengikuti segala kehendak, memang orang-orang yang selalu berpegang pada firman Tuhan akan selalu banyak mengalami masalah dalam kehidupan. Tapi saudara, masalah itu tidak akan melebihi atau melampaui kemampuan kita. Percayalah, saudara sanggup atau mampu menanggung semua perkara apapun yang datang dalam kehidupan saudara, dalam pelayanan-pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara, dimanapun saudara berada. Seberat apapun masalah, saudara pasti bisa menanggung, karena Tuhan yang memberikan kekuatan pada saudara. Karena saudara berpegang pada firman. Jadi saudara-saudara yang terkasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat dorongan iman saudara, meneguhkan iman saudara, menguatkan saudara semuanya, atau menyadarkan saudara semua di bawah hidup ini, saudara kita hanya sesaat dan sementara di dunia ini. Sehingga dengan apa yang saya sampaikan ini, benar-benar saudara mendengarnya, dan saudara memiliki semangat sukacita untuk mau melakukan dan mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti kehendak Allah, untuk mengikuti firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, mau diubah oleh Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus pada jalan kebenaran. Tuhan saudara akan menyertai saudara. Allah yang hidup, Yesus Kristus, akan selalu menyertai saudara. Tangan kanannya akan menuntun saudara dan membawa saudara pada kemenangan. Itulah yang Ia janjikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga ini bisa bermanfaat bagi saudara semuanya dimanapun berada yang mendengarkan apa yang saya bagikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.